auranya. Tapi kali ini Aura melawan Eko sudah mulai ada tebakan dari seorang Kuja berhasil melakukan seorang Ebian. Kali ini bahkan dua kena dari belakang ke arah tim Eko Esports tentunya. Ada pemanasan tapi Adriannya juga berhasil ditumbangkan. 3 orang tumbang dari Eko Esports. Mengisahkan Kucai sendirian saja di arah belakang. Mencoba untuk bersahabat terlebih dahulu anak-anak dari tim Aura ini kali ini karena kedua rekannya harus tumbang. Kali ini Kucai bakal melarikan ini. Ya ampun 2-3 Purgatory kenok 3 kok lari kali Adrian juga berhasil mendapatkan anak-anak dari tim Onyx Olympus. Kali ini Aura Ignite dan juga Tang City Esports sebuah headshot berikan ke arah Bullet. Bahkan orang berhasil mendapatkan dari tim Tang City tentunya kali ini sangat kuat sekali. Aura Fire sangat membara tentunya pada malam hari ini. Yang pertama di Bermuda, yang mana tentunya pesawatnya akan segera terbang. Dan dari setiap pertanyaan yang tadi ditanyakan semuanya akan terjawab di game pertama kita Bermuda tentunya. Dan kali ini pesawatnya sudah terbang dari arah Sikiat menuju ke area ujung dari Clock Tower. Dan ini agak sedikit sulit kalau misalkan ngomongin area sebelah kanan. Ini pesawatnya agak jahat juga ya. Dari dari jalur pesawatnya kenapa kayak gini? Ya itu teman-teman yang mungkin Onyx Olympus agak sedikit sulit kalau mereka mau langsung ke arah tempat yang selalu mereka singgah, yaitu Camp Town. Tapi mungkin masih bisa kalau misalnya mereka cari vehicle atau mereka mau coba untuk singgah dulu entah itu di Point Minoka atau Kota Tua lalu jalan ke arah Camp Town. Kita masih belum tahu. Tapi bisa gue simpulkan guys, pesawat di game pertama kali ini agak sedikit jahat dan menyulitkan ya. Ya sangat jahat dan menyulitkan, tapi at least untuk Onyx Olympus kalau misalkan mereka mau tetap menjadi ke arah Camp Town sendiri, ini nggak bakal ada gangguan dari anak-anak tim Musuh karena pada hari ini tidak bermain. Kali ini kita bakal melihat di area utara Boost Eye. Kali ini sudah ada footblock yang diberikan oleh seorang Dudes, dan tentunya kali ini bakal jadi sebuah kesulitan untuk anak-anak dari tim GPX. Dan kali ini kita melihat tidak ada sebuah pertempuran juga ataupun anak-anak yang saling bersinggung di area Mars Electric. Ada member dari The Pillar of Peace dan juga satu orang lawan. Tapi kali ini ada tim GPX yang sudah begitu tertekan. Di sana ada Ekinder yang sudah coba lemparkan granat ke arah Koja, tapi masih ada satu buah Chrono yang dinyalakan. Koja sudah langsung melakukan tembakan ke arah seorang Dir yang juga ternyata harus ditumbangkan pada akhirnya harus terkena. Dan ini poin eliminasi kedua untuk tim Eko Esports. Oh my god, Dir terpisah jauh dari arah teman-temannya membuat dia harus rela menyerahkan nyawa yang begitu saja. Karena teman-teman dari Eko Esports bahkan 2 poin sudah mulai diamankan kali ini oleh Eko Esports. Sangat cepat tentunya, tapi yang pertama tadi bisa gue simpulkan bahwa dari Dir sendiri terpisah cukup jauh. Akhirnya mau gak mau dia harus menyerahkan nyawanya secara cepat terhadap teman-teman dari Eko Esports. Tapi oke, masih ada 2 player yang tersisa tentunya dari GPF nantinya yang masih bisa untuk melakukan revive terhadap 2 orang tersebut. Jadi gak masalah, masih bisa lah yang buat ditungguin terlebih dahulu. Kita move terlebih dahulu ke arah teman-teman dari Kings, dimana turun di area hangar, di area teman-teman dari Bigetron Rosugo. Kuku sudah diaktifkan, sudah menetapkan. Oh my god, critical damage yang sangat sakit langsung menjatuhkan salah satu player di sana, bahkan langsung dipulangkan ke arah lobby tanpa ampun sama sekali. Iya, langsung dipulangkan ke arah lobby karena lumayan juga gitu. Nggak ada pertahanan yang digunakan oleh satu player yang tadi sempat di take down, dan itu sudah sangat terbuka kesempatan untuk melakukan ending. Daripada berlama-lama terus lagi mereka kan tahu kalau nggak nge-end nggak makanya ya udah gas aja gitu loh. Secara positioning dari rekan-rekannya juga ini masih agak sedikit jauh untuk follow up-nya. Dan kali ini anak-anak dari Bigetron Rosugo harus berjuang dengan 3 membernya yang tersisa. Yang mana untuk 3 member yang tersisa ini tentunya mereka harus punya objektif lagi untuk melakukan penyelamatan terlebih dahulu terhadap rekannya yang harus sudah tertekan tadi seorang Faiz di area hangar. Dan mereka harus fokus kalau misalkan di hangar ini mereka tidak sendirian. Iya, mereka harus tahu kalau mereka di hangar ini tidak sendirian. Kalau di hangar ini adalah salah satu drop zone yang bisa kita bilang jadi jalur rotasi buat dipilotin oleh siapapun gitu. Dan itu mungkin harus sedikit lebih hati-hati lagi. Dan kalau kita dari sisi resource bahkan dan teman-teman juga untuk bisa bilang Creon khususnya ya, tadi agak sedikit minim ya. Jadi mungkin dia harus
lebih giat lagi untuk melakukan looting karena udah nggak pincang gitu kan, hanya 3 orang saja. Terus mini research itu akan menjadi salah satu PR yang nantinya cukup berat untuk Keong dan kawan-kawan. Yes, dan ini kita melihat ada miles dan rewards ya. Motor. Ada motor, ada handphone dan juga jaket FFML, yang mana jaket FFML sendiri ini tidak dijual dimanapun. Jadi kalian cuma bisa dapat eksklusif giveaway dari FFML ini doang. Ya jangan sampai kelewatan dan kalian harus benar-benar share biar yang nonton juga makin rame. Itu dia yang bisa kita ingatkan ke teman-teman yang ada di rumah. Tapi kita move lagi menuju ke arah pertempurannya, yang mana kali ini dari dua kopi yang sudah boleh scouting di arah anak-anak dari tim Galaxio yang tidak bisa memainkan seorang match ya sejauh ini karena match terkenal dari sebuah competitive league. Tapi kali ini sudah ada Haidan, player yang sangat-sangat bersinar di divisi 2. Haidan ini merupakan player yang sering digosipkan di divisi 2 yang bisa saja dimainkan ke divisi 1 kalau misalkan adanya bersurat transfer, dan ini Terjadi. benar-benar terjadi. Itu waktu kita bahas ya waktu di divisi 2 waktu itu ya. MBR. Ya di MBR ya. Kita bilang waktu itu bahwa dia adalah calon rising star dan akhirnya beneran diambil. Nah, salah satu tim itu yang bermain kali ini itu Galaxio, dan itu adalah keputusan yang sangat tepat menurut gua karena kita bisa tahu dari Haidan sendiri untuk mekanika individunya itu sangat-sangat baik ya. Iya, tapi di sini waduh Randy gak bisa naikin itu. Kenapa satu orang dari temannya berkorban lagi sedikit ke arah belakang, harus mengorbankan satu peluang terakhirnya. Iya, yang satunya hancur lagi. Ini susah banget naik victory ya. Udah deh, capek. Butuh perjuangan dan butuh pengorbanan. Randy, Aglualnya udah habis ini. Randy, astagfirullahaladzim. Udah turun deh. Coba cari tangga dulu Ren, yuk. Jatuh, ntar jatuh. Satunya nggak bisa. Ya dia kan barusan ini ya jongkok. Iya, naik punggung temennya. Ya. Nah, yang terakhir tuh mau kayak gimana naiknya? Ren, udah Ren lah, iya deh. Cabut aja Ren. Tapi mereka pede mau ke atas factory karena mereka yakin zonanya ada di mereka juga gitu. Mereka betul bisa jadi. Ya, mereka juga berpindah menuju ke arah factory dan bukan untuk mau di area atas karena dengan alasan yang cukup kuat gitu. Gak mungkin asal-asalan lu naik ke atas factory tanpa alasan yang jelas. Tapi kan kita melihat ada rotasi yang cukup panjang akan dijalankan oleh anak-anak dari tim esports yang tadi sudah melakukan satu bulannya di area dan kali ini justru mereka berpindah menuju ke area bawah elektrik. Well, kita lihat dari juga esports mereka sudah berempat ya dan mereka masih keluar zona. Sebenarnya gak masalah karena kita masih ada di zona pertama. Cuman yang dikhawatirkan adalah lu lihat di dalam circle itu udah banyak banget tim yang menempati daerah-daerah mereka yang mereka miliki ya, mereka tempati. Dan kalau misalnya GPX atau Eco Esports masih terus bergulir di luar zona atau di shipyard dan juga di graveyard, mungkin mereka akan dapat keterlambatan untuk masuk dalam circle dan mungkin mereka akan menjadi tamu yang akan disambut nantinya oleh beberapa tim. Dan kita lihat circle sudah mengerucut, ada juga di beberapa tim yang masih di area tersebut, yaitu yang gua khawatirkan tadi untuk beberapa tim yang masih di luar zona itu akan menjadi sedikit PR. Tapi ya kita lihat dari tim Kings pun masih melakukan rotasi yang cukup aman karena mereka ini menyisiri pinggiran daratan, jadi menghindari adanya kartu proteksi dari musuh ya. Iya, tapi dengan kondisi dari rute yang dilakukan oleh Kings ini, gua rasa ada sedikit tips tentang penempatan zonanya yang mungkin mereka kira bakal bergerak ke arah bawah, tapi justru rupanya ketika mereka udah sampai di bawah, zonanya nariknya ke arah sebelah atas. Itu yang membuat anak-anak dari tim Kings Esports sendiri ini harus berjalan lebih jauh lagi untuk masuk ke dalam zona selanjutnya yang justru masih cukup aman lah untuk tim-tim yang masih berada di luar zona, let's say yang ada di arah atas seperti yang lo mention tadi, untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Karena ketika lo udah keluar atau masuk ke dalam zona itu circle selanjutnya masih ada di area sana. Tapi kali ini rupanya sudah ada suara tembakan yang dikeluarkan dari tim Iron of Guns bersama dengan Aura Ignite yang ada di area sana. Azriel ini udah mulai terbakar ya dari mobil yang dekat dengan serangan Azriel. Ini cukup beresiko tentunya, tapi dari Azriel sendiri masih coba untuk melakukan rotasi lanjutan. At least dia bisa dapetin compound yang aman terlebih dahulu. Tapi kita move lagi ke arah POV dari Madura Prime, dimana kali ini Madura Prime sudah mulai menotis keberadaan teman-teman dari Bigetron Rosugo yang di sisi lain ternyata ada GPX Esports juga yang gue yakin sebenarnya Bigetron Rosugo udah ngelihat ke arah mereka, tapi karena belum adanya open fire dari teman-teman GPX Esports dan mereka juga masih belum ada tempat yang cukup aman, jadi Bigetron Rosugo tidak memulai pertempuran itu Bigen. Iya ya, dan justru bahayanya kalau misalkan tadi gue ngeliat anak-anak dari tim IOG ini melakukan move dengan menggunakan vehicle-nya, tidak menutup kemungkinan mereka bakal masuk juga ke
Tower. Dan kalau misalkan IOG tidak mengetahui kalau di area Clock Tower ini sudah ada GPX, ini bisa saja terjadi pertempuran yang cukup lumayan chaos ataupun bakal jadi saling berbagi kompon dan itu malah merugikan tim lain yang bakal masuk ke dalam zona selanjutnya. Aduh, ini gue agak sedikit kecilipan dulu dari tadi. Belum makan cukro. Belum masuk bro. Iya, Ya jadi ampun. ntar tolong ya ambilin ya. Nanti gue juga ambil sekalian ya di Iya. Cheers buat kita berdua. Tapi kita balik lagi ke arah gamenya di mana kita kali ini di Aura Ignite sudah langsung berhadapan dengan Rebellion Tabor. Satu Yap. kena coba dimasak oleh seorang MGAT, dilemparkan Bam! keluar Waduh! terkena splash damage saja. Belum menumbangkan siapapun, hanya terkena splash damage namun sudah memberikan tekanan. Pun sudah mulai diaktifkan. Hati-hati surprise, Zero di sana mulai terlihat. Ada respon bola yang cukup baik dari seorang Osman. Wah! Ini ditabrak langsung dirakon oleh 3 orang sekaligus Digan. Yes, kali ini 2 orang bahkan 3 rupanya ditumbangkan dari tim RBL yang tadinya nabrak pakai mobil. Mr. Home bergerak ke arah belakang, masih ada sebuah gol yang dibuka kali ini. Mr. Home yang bergerak naik, ada sebuah lain pada meledak juga kali ini. Bakal menutup jalannya untuk masuk ke area atas. Tapi kita melihat 3 poin eliminasi berhasil diamankan oleh tim Aura Ignite. Dan kali ini 1 orang terakhir dari tim Rebellion Tabor berada sendirian saja sudah turun ke arah bawah. Medkitsnya tersisa 5 sementara darahnya sudah terkikis dan anak-anak dari tim Aura Ignite kali ini bakal mencari keberadaan player terakhir. Sementara di arah lain Pandora Pride rupanya harus sudah tumbang di posisi ke-12. Oh my god, Pandora Prime. Tadi bisa gue bilang ini teman-teman dari tim Rebellion Tabor kurang efektif ya. Mereka menabrak seorang Rosman dan langsung 3 orang hajar 1 orang ketika teman-teman dari Aura Ignite yang lain itu ada di pinggir kiri dan kanan. Sehingga gampang banget buat backupnya. Namun kita lihat Indonesia berhasil jatuh dan tidak apa-apa karena dibalaskan dengan ratanya teman-teman dari Rebellion Tabor yang puas di posisi ke-12 tentunya. Iya, masih belum mau mengendorkan serangan juga kepada seorang dari Mr. Hop ini. Dengan adanya granat yang dimiliki, dia lebih milih untuk lepasin granatnya ke arah yang dia kira ada lawannya di sebelah mana. Dengan magic 5 yang dia miliki itu dari Mr. Hop ini tidak melakukan healing dan masih ada dual man yang dimiliki itu bisa digunakan untuk cabut dari area rumah tersebut. Padahal kalau kita melihat dari jalannya ini masih ada beberapa jalan yang masih bisa dia lewati. Ada rumah L yang mungkin bisa dia tuju kalau misalkan anak-anak dari tim Aura Ignite ini masih fokus untuk melakukan looting. Tapi rupanya apa yang diputuskan yang dilakukan oleh dari Mr. Home tadi sendiri lebih memilih untuk melepaskan granat dan melakukan pressure balik ke arah tim Aura Ignite yang justru udah lebih kuat dari tim Auranya. Tapi kali ini Aura melawan Eko sudah mulai ada tebakan dari seorang kuda yang berhasil melawan seorang Eko. Kali ini bahkan 2 kenang dari belakang ke arah tim Eko Esports tentunya. Ada pembalasan tapi hadiahnya juga berhasil ditumbangkan. 3 orang tumbang dari Eko Esports. Memisahkan Kucai sendirian saja di arah belakang. Mencoba untuk bersahabat terlebih dahulu anak-anak dari tim Aura Ignite kali ini karena kedua rekannya harus tumbang. Kali ini Kucai bakal melarikan diri. Ya ampun 2-3 Purgatory Knock 3 kok lari kali ini. Bakal ada The Pillar juga yang kali ini masuk orang sana dari tim Aura Ignite tentunya. Tapi malah Aura Ignite-nya berhasil memenangkan satu persatu player dari tim The Pillar Sophie. Dan rupanya The Pillar Sophie menjadi tim kedua di tangan Aura Ignite. 8 poin eliminasi. Wow, what a nice play dari Aura Ignite yang berhasil mendapatkan 8 poin eliminasi. Namun yang perlu kita lihat atau kita garis bawahi, Eko Esports terselamatkan oleh The Pillar Sophie. Kucai akhirnya tidak diperdulikan lagi karena Aura Ignite juga terkena pressure dari teman-teman dari teman-teman The Pillar Sophie yang akhirnya Kucai bisa pergi dan menghidupkan teman-temannya kembali. Oh my god, Kalau misalnya ada poin, ya. karena kita kalau tadi Udah hidup tadi. Udah dihidupin. Kucai Oh. langsung hidupin. Nah, makanya udah pada hidup, udah pada cabut. Nah, makanya gue bilang itu jadi penyelamat. Gitu, udah dihidupin 1. Nih, Dut. Tadi kan saya sendirian. Jadi masih sisa 2 lagi sih sebenarnya, cuman at least Kucai nggak sendirian. Nah, Yang dihidupin Dudes biar granat-granat. kalau misalkan dapat, karena kalau misalkan baru dihidupin juga ya lu mau dapat resource dari mana? Iya, Itu iya. yang bakal jadi PR pertanyaan tentunya untuk kita semua kalau misalkan nanti kemana harus bermain lebih sabar lagi. Sementara kalau kita melihat kali ini sudah ada anak berhasil mendapatkan Adria dari tim Galaxy kali ini sudah ada lemparan dari Abdul kemarin saja, tapi kali ini di area Clock Tower sudah ada fight yang pada kali ini 1 orang bahkan 2 orang tumbang dari tim GPX
Devito masih masak sebuah gol, tapi Devito pun harus menangkap rupanya, dan Wings sebagai orang terakhir kali ini bakal masuk menuju ke arah pertahanan lawannya, tapi rupanya udah rata karena ada tembakan dari sisi yang lain. Tang City Esports kan? Tang City Esports ya, tapi hati-hati, Bule kali ini sudah mulai memantau adanya pergerakan dari teman-teman Onyx Olympus, sudah mulai bersiap kali ini. Aksi Choi dan juga Bule yang coba memantau lebih dalam lagi ke area pertahanan dari musuhnya dari arah Watchtower. Untuk sementara teman-teman dari Tang City sepertinya masih ada tempat yang aman, namun Watchtower tidak bisa menjadi tempat yang mereka huni untuk jangka waktu yang lama. Granat sudah mulai dimasak kali ini. SKZ Out sudah mulai Tayo depan, Tayo pun berhasil dijatuhkan. Kali ini ada hujan granat yang terjadi dari Hidden. Kali ini Eko Esports pun harus pulang di posisi 8 disusul oleh King di posisi ke-7, lalu Galaxio juga. Yes, menyisakan 4 tim saja rupanya karena Ayo Jepun harus di posisi kelima setelah Olympus kali ini mendapatkan kesulitan yang sangat luar biasa. Ada pressure juga dari Tang City Esports, tapi kali ini kita lihat zonanya ada di arah anak-anak dari Tang City Esports. Satu granat dilemparkan. Oh my god, Bule! Oh my Bule! Lagi-lagi ledakan The Next Rising Star of Grenadier kali ini. Sementara Aksakoi juga melontarkan satu pelontar ke arah tim GPX yang berhasil tumbangkan juga kali ini, bahkan ada upaya untuk melakukan ending menuju arah lawannya. Kuat sekali dari anak-anak Tang City Esports kali ini tentunya. Sementara kau melihat ada GPX yang bakal diberikan pressure oleh seorang Bule. Oke, dari Aksai Choi dan juga Bule, ternyata tadi gua salah ya. Gua bilang Watchtower gak akan selamanya bisa mereka uni, tapi ternyata Watchtower menjadi tempat paling aman mengingat circle-nya kali ini ada di daerah open field. Oh, critical damage yang sangat legit. Masuk ke arah teman-teman dari Tang City, ada satu yang coba diluncurkan ke arah depan. Tapi kita lihat dari seorang Wings pun tidak bisa begitu santai karena kita lihat Tang City yang lain sudah siap backup dari sisi sebelah kanan juga. Yes, 3 poin dulu masih diamankan. Kita melihat di arah sebelah kanan dari Tang City sudah ada Onyx, sementara Wings berhasil tumbangkan bahkan di belakang karena Lobby mendapatkan 1 poin dari Persinya lagi, tapi GPX harus tumbang rupanya. Aura juga berhasil mendapatkan anak-anak dari tim Onyx Olympus kali ini. Aura Ignite dan juga Tang City Esports sebuah headshot berikan ke arah Bule, bahkan 2 orang berhasil tumbangkan dari tim Tang City tentunya kali ini. Sangat kuat sekali Aura Fire, sangat membara tentunya pada malam hari ini. Dengan 2 roster tambahan utamanya kali ini sudah mulai bergerak juga. Mr. Kepo-nya di arah dalam, sendirian saja Mr. Kepo sudah diras juga kali ini. Tumbang, masih ada Adrian kali ini bakal naik ke atas. Absento sendirian kali ini, tapi sadar selesai sudah pertempurannya. Ini dia punya untuk Aura Ignite. Oh my god, terbakar habis matchday kita yang pertama di final week atau di round pembuka juga. Ini benar-benar terbakar habis oleh Aura Ignite.